Di kesempatan hari ini, saya akan membagikan materi terkait dengan keseimbangan asam basa. Jadi mohon nanti ini ditonton sampai habis, nggak usah di-skip dulu. Saya juga akan menjelaskan secara cepat. Yang pertama adalah keseimbangan asam basa, yaitu adalah keseimbangan yang istilahnya yang merupakan homeostasis dari kadar ion hidrogen atau H+ pada cairan tubuh kita. Kemudian kalau terjadi peningkatan ion hidrogen H+, itu akan membuat cairan di tubuh kita itu bertambah asam atau asamnya itu akan meningkat. Kemudian kalau ada penurunan ion hidrogen, itu akan membuat cairan kita itu akan menjadi basa. Terus kemudian air yang mempunyai kadar pH 7 itu bersifatnya netral. Jadi kalau pH yang sifatnya itu 7 itu adalah sifatnya yang netral. Karena kadar jumlah ion hidrogen asam dan basa itu sama. Jadi ion yang basa sama yang asam itu adalah sama ketika pH-nya itu 7. Nah, untuk menjaga mekanisme keseimbangan asam basa di tubuh kita itu ada 3 mekanisme. Yang pertama yaitu adalah mekanisme buffer. Itu terjadi di intraseluler ataupun di ekstraseluler tubuh kita. Kemarin kita sudah belajar mengenai sel yang mana itu ada cairan intraseluler ataupun ekstraseluler. Cairan mekanisme buffer ini merupakan sistem yang dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik beserta kimianya. Jadi kalau reaksi di sistem buffer ini di tubuh kita itu berlangsung antara bisa dihitung dengan menggunakan berapa menit ataupun berapa jam. Jadi ini istilahnya sistem mekanismenya itu cepat dibandingkan kalau kita mekanisme yang dikompensasi dari sistem pernapasan, karena dia akan berlangsung selama beberapa jam ataupun bisa beberapa hari. Di kompensasi melalui sistem pernafasan itu adalah sistem pernapasan yang mengatur perubahan kadar PCO2 melalui ventilasi. PCO2 ini adalah karbon dioksida. Kemudian ada kompensasi melalui sistem ginjal. Nah, ini berlangsung lama, bisa dihitung beberapa hari sampai beberapa minggu. Mekanisme pengaturan di tubuh kita untuk mengatur asam basanya itu membutuhkan waktu hari sampai minggu. Kalau di pernapasan bisa dihitung berapa jam sampai hari. Kalau di sistem buffer itu hitungan menit sampai jam. Nah, sedangkan kalau di kompensasi melalui sistem ginjal, yaitu sistem pengaturan ginjal terhadap penyimpanan biokarbonat dalam tubuh. Oke, jadi untuk mekanisme itu kita bisa di skip dulu. Oke, jadi kalian bisa karena nanti ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana cara kita menghitung asam basa di dalam tubuh kita. Oke, ini lanjutannya. Sistem penyangga atau buffer darah yaitu ada substansi di dalam darah yang bereaksi terhadap perubahan pH, yaitu dengan cara mengikat ataupun melepaskan ion hidrogen. Contohnya, ion hidrogen adalah H+, kemudian ditambah dengan HCO3 atau biokarbonat. Dia akan diubah menjadi asam biokarbonat. Kemudian dia akan diubah lagi menjadi H2O dan CO2. Coba kalau kalian perhatikan, H+ atau hidrogen itu ditambah dengan HCO3. Kemudian menjadi H2CO3. Nah, kemudian dipisah lagi menjadi H2O ditambah dengan CO2. Di sini ditambah dulu, kemudian dia akan dipisah lagi. Ada sistem buffernya. Dan ada sistem respirasi, yaitu mengeluarkan CO2 melalui paru-paru. Kemudian ada di sistem renal juga mengeluarkan
ion hidrogen dan mereabsorpsi biokarbonat H2CO3. Dan sistem yang ada di contoh sistem yang ada di sistem respirasi dan di ginjal. Nah, karena tadi kita belajar mengenai asam basa, keseimbangan asam basa, maka kita harus tahu asam itu pengertiannya apa, kemudian basa itu penjelasannya apa. Asam didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan ion hidrogen H+ ke zat yang lain. Asam itu memberikan ion hidrogen, sedangkan nanti kalau basa dia itu akan menerima ion hidrogen. Suatu asam baru dapat melepaskan proton bila ada basa yang dapat menerima proton yang dilepaskan. Jadi misalkan ion hidrogen ketika mau dilepaskan itu harus ada penerimanya dulu. Oke. Jadi tidak sembarangan, misalkan istilahnya harus seimbang. Nanti kan kita kan judulnya kan keseimbangan asam basa. Jadi ketika ion hidrogen itu dikeluarkan, otomatis biar seimbang itu juga harus ada penerimanya. Nah, suatu contoh asam adalah asam hidroklorida atau HCl yang berionasi dalam air bentuk ion hidrogen H+ dan ion klorida. Jadi coba kalian lihat dan perhatikan yang saya merah, oke, dia akan dipisah. Awal semulanya itu asam hidroklorida itu berubah menjadi ion hidrogen dan ion klorida saja. Demikian juga asam biokarbonat H2CO3 berionisasi dalam air membentuk ion hidrogen H+ dan ion biokarbonat. Coba kalau kalian lihat H2CO3 menjadi HCO3 karena hanya satu ini dihilangkan. Artinya yang awalnya H2 atau awalnya itu asam karbonat H2CO3 itu menjadi ion biokarbonat saja karena ion hidrogennya udah hilang. Nah, sedangkan basa itu adalah substansi yang dapat menangkap ataupun bersenyawa dengan ion hidrogen dari sebuah larutan. Basa adalah ion atau molekul yang menerima ion hidrogen. Sebagai contoh, ion biokarbonat HCO3 adalah suatu asam karena dia dapat bergabung dengan satu ion hidrogen H+ untuk membentuk suatu asam karbonat. Jadi, ion biokarbonat yang semulanya HCO3 dia akan menjadi H2CO3 atau menjadi asam karbonat yang sebelumnya ion biokarbonat menjadi asam karbonat karena dia ada penambahan ion hidrogen yang sifatnya asam. Tolong digarisbawahi, ion hidrogen atau H+ ini adalah sifatnya asam. Coba kalian lihat nanti yang di belakang sini. Dia kalau misalkan ada tambahan ion hidrogennya atau tambahan H+-nya, dia pasti akan jadi asam karbonat. Yang sebelumnya biokarbonat, dia akan menjadi asam biokarbonat. Nah, sistem buffer ini ada banyak sekali. Kalau di tubuh kita, itu biasanya terkait dengan adanya karbonat dan asam karbonat. Kemudian juga ada fosfat. Kemudian ada protein plasma dan hemoglobin. Ini adalah sebetulnya ada banyak. Saya tampilkan hanya 4 contohnya. Jadi di tubuh kita itu yang mengandung di tubuh kita itu kan mengandung biokarbonat, fosfat, protein plasma, hemoglobin. Nah, ini dia tujuannya itu mengatur dari sistem asam basa di tubuh kita. Dia istilahnya dapat
ini coba kalian baca substansi kimia yang mengurangi perubahan pH dalam larutan yang disebabkan penambahan asam maupun basa. Jadi sistem buffer ini mengatur. Yang ngatur itu siapa? Ya ini, biokarbonat, fosfat, protein plasma, hemoglobin di dalam tubuh kita. Biar nanti asam basanya itu akan tetap seimbang. Nah, bagaimana sih caranya menilai status keasaman darah kita? Nah, di sini ada banyak, ada pH. Kalian nanti bisa baca sendiri. pH itu apa? Sudah saya ketikkan di sini atau sudah saya tampilkan di sini. Kemudian PCO2 itu apa? Kemudian total CO2 itu apa? Kemudian PO2 itu apa? Kemudian di sini juga ada banyak. Nah, sedangkan buffer base itu adalah jumlah seluruh buffer anion yang terutama HCO3, Hb, dan HbO2. Kemudian ada base excess atau Be. Itu adalah sejumlah asam ataupun basa yang diperlukan untuk menitrasi 1 liter darah agar kembali ke pH 7,4 dengan PCO2 sebesar 40 mm Hg pada suhu 30 derajat Celcius. Lagi ini adalah gambaran aja. Jadi ini nggak terlalu ini banget kayak untuk penghitungan keseimbangan asam basa. Nah, untuk menghitung keseimbangan asam basa, kita biasanya menggunakan kalau kalian sudah belajar mengenai analisa gas darah, cara pengambilannya itu kan harus diambil melalui arteri radialis atau melalui pembuluh darah arteri yang ada di radialis atau di tangan kalian. Nah, cara pengambilannya seperti ini. Di sini juga ada arteri, kemudian di samping arteri kan vena. Jadi besok kalau kalian belajar mengenai analisa gas darah, kalian harus cara mengambilnya itu beda, mengambil darahnya itu beda. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara kita mengambil spesimen ataupun mengambil darah dari arterinya. Itu yang pertama kita cek dulu, karena arteri itu kan biasanya kan yang berdetak. Kita cari yang nadi yang berdetak, nah di situ nanti yang kita tusuk. Makanya kita cek dulu di mana letak denutan nadinya. Dicek dulu. Nah, ketika udah ketemu, kita langsung tusuk di bagian yang berdenyut itu. Yang berdenyut itu kita tusuk tegak lurus, oke. Nih. Jadi nanti biar langsung masuk ke arterinya. Kemudian jangan lupa untuk ditutup. Tutupnya itu berbeda karena nanti kita kan mengambil arteri darah ataupun darah dari arteri, di mana nanti kita akan ukur kadar oksigennya, kadar karbon dioksidanya. Nah, kalau kita nutupnya itu nggak benar ataupun nutupnya itu salah, pasti akan bercampur dari udara yang di luar tubuh. Makanya kalau di analisa gas darah ataupun ketika kita melakukan pengambilan spesimen darah arteri, itu juga tutupnya itu khusus. Biar nanti udara yang ada di dalam darah tidak bercampur dengan udara yang ada di luar tubuh. Nah, untuk keseimbangan asam basa itu ada 4. Yang pertama acidosis respiratorik, kemudian ada alkalisis respiratorik, kemudian juga acidosis metabolik dan juga alkalisis metabolik. Jadi ada 4 gangguan keseimbangan asam basa. Kalau acidosis respiratorik, coba kalau kalian tebak kalau respiratorik itu berhubungan dengan apa? Pernapasan. Respiratorik itu berhubungan dengan pernapasan, paru-paru. Berhubungan dengan CO2, berhubungan dengan O2. Kalau
metabolik itu berhubungan dengan sistem tubuh kita. Kayak misalkan di ginjal, kayak metaboliknya gimana, pengeluaran urinnya gimana. Nah, untuk mengukur keseimbangan darah di tubuh kita itu menggunakan darah arteri. Jadi jarang kita menggunakan pengambilan darah itu di vena, itu jarang. Walaupun ini ada, vena ini ada karena nanti misalkan kita tidak bisa mendapatkan darah arteri. Oke, makanya di sini akan beda. Misalkan pH-nya di vena dan arteri itu akan beda, kadar CO2-nya. Nih, CO2, coba kalian lihat CO2-nya ini kan, CO2. Kok CO2? O2, kadar oksigennya. Kalau di arteri itu kan kayak oksigen. Makanya kenapa nilainya itu lebih tinggi, 85 sampai 100. Sedangkan di vena itu kan darah kotor, banyak mengandung karbon dioksida. Makanya di sini untuk kandungan oksigennya itu sedikit. Terus di sini juga ada untuk mengukur keseimbangan asam basa, kita hanya memerlukan 3 indikator. Yang pertama adalah yang saya garis bawah ini. Yang pertama adalah pH, kemudian juga PCO2, kemudian HCO3. Untuk mengukur keseimbangan asam basa kita menggunakan 3 indikator ini. Lanjut. Interpretasi hasil analisa gas darah itu kita tentukan ada 5 langkah. Nanti untuk yang menentukan apakah itu terkompensasi atau enggak itu di minggu depan aja. Jadi nanti saya akan membahas mengenai 4 ini. Bagaimana 4 ini? Yang pertama kita tentukan pH-nya dulu. Oke, pH-nya normal atau enggak, kemudian ada PCO2-nya itu normal apa enggak, kemudian HCO3-nya itu normal apa enggak. Kemudian kita tentukan kasusnya itu terjadi metabolik atau respiratory. Jadi kita sepakat di 4 dulu, nanti di 5-nya itu di pertemuan yang selanjutnya. Nah, kalau di sini pH normal itu ada di 3.5 sampai 3.45. Ini adalah normal. Oke, kalau kalian lihat di sini, ini adalah normalnya. Baik itu pH-nya, PCO2-nya, ataupun HCO3-nya. Kemudian kalau kita lihat PCO2-nya normalnya itu 33 sampai 45. Ya kan? Nah, kenapa sih ini dibalik? Seharusnya kan 35 dulu di sini. Misalkan ini 35. Kenapa nggak di sini? Karena nanti kalau PCO2 itu semakin rendah, misalkan 34, dia itu sifatnya akan semakin basah. Kemudian kalau di HCO3 normalnya itu adalah 22 sampai 25 atau 26 kalau di sini. Sekali lagi untuk kita ulang ya. pH normal itu 7,35 sampai 7,45. Oke, kalau misalkan nilainya itu 7,2, berarti sifatnya dia kan pasti di bawah ini. Dia sifatnya akan menjadi asidosis atau asam. Jadi saya tulis asam. Kalau alkalisis itu basa. Terus kemudian kita kembali lagi ke PCO2. Normalnya itu 35 sampai 45. Oke, kalau 35 sampai 45 itu adalah normal. Oke, kalau 34 itu ada sifatnya akan menjadi basa. Di sini 33, 32. Oke, dia akan sifatnya akan menjadi basa. Terus kalau kemudian ini naik, dia misalkan 46, dia akan menjadi asam. Dan ini kebalikan dari pH ataupun dari HCO3. Semakin kalau di PCO2 itu semakin tinggi, dia akan menjadi semakin asam. Beda sama kalau misalkan pH. pH itu semakin tinggi, dia akan menjadi basa. Kebalikan.
Terus kalau HCO3 itu normalnya 22 sampai 25. Dia akan misalkan 21 atau turun, dia akan menjadi asidosis. Oke, misalkan 21 di sini, dia akan menjadi asidosis atau asam. Itu sama dengan pH caranya. Kalau pH itu semakin turun dia semakin asam, sama juga HCO3, dia semakin turun juga semakin asam. Berbeda sendiri dengan di respiratorik. Kalau dia semakin turun dia malah semakin basah. Lanjut. Nah, ini cari tahu apakah pH asidosis atau alkalisis. pH tadi normalnya 3,5 sampai 7,45. Kalau di bawah 735 dia pasti akan asidosis atau asam. Oke, kalau dia di atas 45, 7,45 dia akan menjadi basa. Gampang kan? Ini dulu. Kalian cek ini dulu, pH-nya dicek dulu. Yang pertama itu pH. pH-nya dicek dulu apakah dia normal, dia asidosis atau dia alkalisis. Kemudian kita tentukan setelah pH kita tentukan apakah respiratorik atau metabolik. Nah, kalau di PCO2 itu adalah respiratorik. Itu adalah intinya PCO2 itu respiratorik karena dia berkaitan dengan kadar CO2. Kemudian kalau HCO3 itu adalah metabolik. Nih, di sini juga ada respiratorik sama metabolik. Jadi ini indikator untuk respiratorik, ini indikator buat metabolik. Nah, di sini juga menjelaskan terkait dengan menggunakan ROME. ROME itu ada singkatan dari respiratory opposite, RO, respiratory opposite, dan ME, metabolic equal. Misalkan kalau pH-nya naik itu berapa? Misalkan di sini 7,6. Misalkan kita tulis saja 7,6 ya. 7,6. Oke, 7,6 berarti pH-nya naik. Naik itu di mana? Di alkalisis. Oke. Sedangkan terus kalau di ini pH naik, terus kemudian kalau misalkan PCO2-nya turun. PCO2-nya turun mana? Nah, ini PCO2 kan ini. Dia turun, misalkan 34. Dia otomatis di alkalisis. Nih. Dia alkalisis. Berbeda kalau pH-nya turun dan pH-nya turun coba pH-nya turun berarti di asidosis kan. Kalau di PCO2-nya naik dia pasti di asidosis juga. 45 kan di sini. Misalkan kita naik 46 berarti kan dia juga asidosis. Kemudian kalau pH-nya itu naik, pH naik 46, 7,6 misalkan di sini ya, pH naik. CO3 juga naik 27 misalkan ya di sini. Dia sama dengan alkalisis. Kalian kurang paham itu dimundurin lagi sama dipahamin lagi, di stop dulu nggak apa. Kalau misalkan pH-nya turun, coba pH-nya mana? pH ini kan turun. HCO3-nya juga turun, asidosis. Nih, asidosis. Cara yang gampang. Nanti ada yang cara yang lebih gampang lagi. Ini stop dulu boleh biar kalian paham, dipahami dulu. Oke. Nah, cara yang selanjutnya yaitu menggunakan tabel atau bisa disebut dengan tabel tic-tac-toe. Ya. Jadi nanti kita masukkan pH-nya itu masuk di netral, asidosis atau alkalisis. Kalau perlu kalian coba nih pakai buku, pakai pulpen, pakai pensil, coba gambar bagan ini nanti biar nanti lebih lebih paham lah.
Nah, contoh soalnya. Nih, contoh soal. Misalkan pH-nya 7,26. pH 7,26 dia masuk kemana? Asidosis. Oke, masuk di asidosis. Kita juga tuliskan pH-nya di sini. pH. Kemudian kita cari PCO2-nya. PaCO2-nya itu adalah 32. 32 itu masuk apa? Nih, masuk apa? Kalau di sini di PaCO2-nya masuk mana? Kalau 32 berarti masuk di alkolisis. Jadi kita tulis di sini PaCO2. Nah, kemudian kita lanjutkan di HCO3. HCO3-nya dia masuk kemana? 18. 18 itu mana? 18 itu kan lebih rendah dari 22, berarti kan masuknya di sini. Asam kan asidosis, berarti di sini HCO3. Nah, cara bacanya nanti adalah di pasiennya itu kalau kita sudah cek menggunakan analisa gas darah, kita cek hasilnya keluar pH-nya seperti pH-nya hasilnya ini, PCO2-nya ini. Kalau PaCO2-nya hasilnya ini, kemudian ada HCO3-nya hasilnya ini, kita masukkan, kemudian kita, nah ini, jadi nanti pasiennya itu ternyata mengalami asidosis apa? Kalau HCO3 itu apa? Metabolik kan? Karena HCO3 metabolik. Jadi nanti kita bacanya itu ini disesuaikan sama pH. Kalau misalkan pH-nya itu sejajar ataupun sejajar seperti ini, kita bacanya adalah asidosis. Ini apa? HCO3 dari apa? Metabolik. Asidosis metabolik. Karena kan tadi ada 4. Asidosis metabolik, respiratorik, alkolisis respiratorik, sama alkolisis metabolik. Ada 4 kan. Nah, kalau yang ini kebetulan pasiennya itu mengalami asidosis metabolik. Nah, ini penjelasannya. Ini soal yang tadi. Ya enggak sih? Ya, soal yang tadi. Kita ulangi ya. pH 7,26 dia masuk ke asidosis. Coba lihat ini. Ini adalah anunya, apa namanya itu referensinya. 7,26 di asidosis, kemudian PCO2-nya dia alkolisis karena dia lebih rendah. Kemudian ada HCO3-nya 18, dia rendah. Oke, dia masuk di asidosis. Jadi caranya kayak gini, disimpan dulu. Ini lebih gampang. Pokoknya kalau lebih dipahaminya nanti di stop dulu kan bisa kalian. Oke. Nah, ini contohnya, contoh lagi. Misalkan pH-nya itu 7,50, dia masuk ke mana? Kita lihat, cek pH. 750, berarti dia masuk ke mana? Alkolisis. Kita centang aja di sini, alkolisis ya, pH ya, tulis saja pH biar nggak pusing nanti. pH di sini, alkolisis. Kemudian kita PaCO2-nya, kita cek 30. 30 itu apa? Berarti alkolisis. Alkolisis juga kan pH kok pH PaCO2 di sini. Nah, sebenarnya kalau kayak gini kita bisa ketahui nanti hasilnya apa. Oke, tapi kita cek dulu. HCO3 itu berapa? 20. Berarti 20 dia masuk di asidosis atau masuk di asam. Oke, kita tulis HCO3. CO3. Jadi cara bacanya adalah nanti di sini ini yang sejajar. Yang sejajar, oke. Jadi nanti hasilnya adalah alkolisis. PCO2 itu apa? Respiratorik. Oke. Jadi cara bacanya alkolisis respiratorik.
Nah, ada satu soal lagi. Kita cek dulu pH-nya. Pokoknya kita dari pH dicek semuanya dulu. pH 7,46. 7,46 dia masuk kemana? Alkalisis kan? Dia masuk di sini kan? Oke, pH. Kemudian PCO2-nya 40. 40 berarti dia normal. Ya kan? Berarti kita tulis saja di sini normalnya PaCO2. Kemudian kita cek ini HCO3 27. 27 dia masuk kemana? Alkalisis. Ini ada HCO3. Yang sejajar apa? Ini kan? Oke, yang sejajar alkalisis. Alkalisis berarti kalau yang sama itu kan HCO3. HCO3 itu apa? Metabolik. Oke, jadi nanti cara bacanya adalah alkalisis metabolik. Bisa dipahami? Belum paham ya diulangi lagi. Oke. Nah, untuk menentukan tingkat kompensasi ini adalah besok aja minggu depan karena nanti kalian pahami dulu yang tadi mengenai asidosis, metabolik, respiratorik. Oke, caranya baca gimana, cara menentukan gimana. Karena besok kalau kalian ujian kompetensi setelah lulus S1 pasti kalian ada soal kayak ini. Kalian suruh baca misalkan ada pasien dengan pH-nya ini, CO2-nya ini. Kayak nanti cara bacanya gimana, Pak? Kesimpulannya bagaimana? Untuk yang di tingkat kompensasi, ini saya akan berikan tapi sekilas saja. Jadi, ini adalah langkah terakhir ya. Jadi misalkan jadi cara bacanya nanti misalkan misalkan yang ini tadi alkalisis metabolik. Nah, ini nanti cara bacanya gini. Alkalisis metabolik apakah nanti terkompensasi ataupun terkompensasi sebagian ataupun tidak terkompensasi. Jadi ada embel-embelnya di belakangnya. Tapi ini nanti aja, minggu depan aja. Oke, sekilas saja ya. Jadi ada 3 kategori. Terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, sama tidak terkompensasi. Nah, kalau terkompensasi penuh, itu pH-nya normal, tapi PCO2 dan HCO3-nya itu tidak normal. Itu tidak normal itu bisa asidosis ataupun bisa alkalisis. Nah, bedanya sama yang di bawah ataupun yang di nomor 2 dan 3 itu adalah pH-nya. Kita coba kalian lihat pH-nya. Ini kan normal. Kalau di sini nggak normal. Nah, kalau yang nomor 2 itu adalah terkompensasi sebagian. pH-nya nggak normal. Kemudian PCO2 dan HCO3-nya nggak normal juga. Beda sama yang tidak terkompensasi. Itu pH-nya abnormal, kadar PaCO2-nya atau tolong coba ini. Yang membedakan adalah ini dan ini. Kalau yang nomor 2 itu pakai dan, kalau yang 3 itu atau. Jadi kalau yang terkompensasi sebagian, dua-duanya ini kadar PaCO2 dan HCO3-nya itu sama-sama nggak normal. Tapi kalau yang tidak terkompensasi, PaCO2-nya itu ataupun HCO3-nya itu salah satunya nggak normal. Kalau salah satu nggak normal berarti di antara dua ini ada satu yang normal. Kalau yang nomor 2 itu nggak normal semuanya, kalau yang di nomor 3 ini salah satu yang normal atau salah satu yang abnormal. Nah, cara bacanya kayak gini, asidosis, misalkan ya ini ya, tadi asidosis metabolik, nanti ditambah embel-embel, terkompensasi sebagian,
terkompensasi penuh ataupun tidak terkompensasi. Nah, contohnya kayak gini. Kalau yang nomor 1, terkompensasi penuh, itulah contohnya yang di tengah. Coba kalian baca pH-nya normal. pH normal. Kadar PCO2 dan HCO3 nggak normal atau abnormal nih. Ya kan, nggak normal kan? Makanya di belakangnya adalah terkompensasi penuh. Kalau kalian lihat nomor 2, pH abnormal. Yang nomor 2 ya. pH-nya abnormal. Oke. Kemudian PCO2 dan HCO2-nya itu sama-sama nggak abnormal. Jadi itu masuk di kompensasi sebagian. Contohnya ada di sini. Coba ya, pH-nya abnormal. Ya kan, nggak normal. Seharusnya kalau normal itu di tengah, seperti yang di gambar nomor 2. Abnormal. PCO2 dan HCO3-nya itu juga sama-sama nggak normal. Lihat. Nah, terus kayak gini. Coba kalau kalian nomor 1 ini cara bacanya adalah asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Karena ini. Nah, ini yang nomor 2 ya. Kayak cara bacanya kayak gitu. Kemudian yang nomor 3, jika pH abnormal, pH-nya ini abnormal, kemudian kadar PCO2 ataupun HCO3-nya itu abnormal, itu nanti jawabannya adalah tidak terkompensasi. Embel-embelnya. Contohnya kayak gini. Jadi pH-nya itu abnormal, ya kan? Terus kemudian salah satunya itu normal atau salah satu aja itu yang nggak abnormal. Di sini kan kita lihat HCO3-nya itu abnormal, sedangkan PCO2-nya itu normal. Makanya dia cara bacanya asidosis metabolik tidak terkompensasi. Mungkin itu dulu aja. Untuk kalian ini ada gambaran aja untuk yang kompensasi. Kalau begitu saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.